Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Fatrunada Husni dari kelas 3 APGSD NPM 2019860037 Kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Jangan lupa disimak ya videonya. Tujuan praktikum perubahan kimia dan perubahan fisika ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui proses perubahan kimia dan perubahan fisika dari suatu benda. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen, yang artinya zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi seperti zat asalnya. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Ciri-ciri perubahan kimia ada 4. Yang pertama, terbentuknya zat baru hasil reaksi. Yang kedua, terdapat perubahan molekul. Ketiga, sifat zat setelah reaksi berbeda dengan sebelumnya. Dan yang keempat, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti bentuk sebelumnya. Ciri-ciri perubahan fisika ada 4. Yang pertama, tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Yang kedua, zat yang sudah berubah akan dapat kembali ke bentuk yang semula. Ketiga, hanya diikuti suatu perubahan fisika saja. Dan yang keempat, sifat partikel tetap sama. Macam-macam perubahan kimia ada 4. Yang pertama, proses pembakaran. Kedua, pembusukan. Ketiga, enzim. Dan keempat, fermentasi. Terjadinya perubahan kimia dapat diamati dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut, yaitu pertama, perubahan warna, kedua, perubahan suhu, ketiga, adanya endapan, dan keempat, terbentuknya gas. Macam-macam perubahan fisika ada 5. Yang pertama, ada wujud zat. Contohnya, mencair, membeku, menguap, menyublim, dan mengembun. Kedua, ada ukuran suatu zat. Ketiga, perubahan volume. Keempat, bentuk zat. Dan kelima, karena adanya pemanasan atau arus listrik. Untuk yang pertama yaitu kertas yang dibakar. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, alatnya ada penyakit. Kedua, bahannya ada korek api dan kertas kosong. Langkah-langkah berikutnya, kita jepit kertasnya, kemudian nyalakan korek apinya, lalu kita bakar kertasnya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat hasilnya ya. Kertas yang dibakar akan menjadi abu. Contoh perubahan kimia yang kedua yaitu garam dilarutkan ke dalam air. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, alatnya ada 1 buah sendok, kemudian ada 1 buah gelas. Lalu, bahannya ada 50 ml air hangat dan garam secukupnya. Tetapi kita nanti memakai garamnya hanya 1 sendok teh saja ya.
Langkah berikutnya, kita masukkan garam 1 sendok teh ke dalam gelas yang kosong. Kemudian, tuang air hangat ke dalam gelas yang berisi garam. Lalu kita aduk hingga rata sampai garam tersebut menjadi larutan garam. Dan hasilnya akan seperti ini. Contoh perubahan fisika yang pertama yaitu air yang diubah menjadi es batu. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama, saya sudah menyiapkan 2 buah plastik berukuran 20 x 40 cm dan 2 buah karet gelang. Lalu ada bahannya yaitu air matang atau air masak 1 liter. Namun nanti dipakainya hanya secukupnya saja ya. Langkah berikutnya, saya akan memasukkan air matang ini ke dalam plastik yang sudah saya siapkan. Kemudian, jangan lupa diikat ya. Plastik yang kedua juga sama ya. Masukkan air matangnya ke dalam plastik yang sudah saya sediakan. Jika sudah selesai diikat, mari kita masukkan ke dalam freezer. Lalu kita masukkan ke dalam freezer ya. 1 hour later. Setelah tunggu beberapa jam, mari kita lihat hasilnya. Nah, es batu pun sudah mengeras ya. Ini hasil perubahannya. Contoh perubahan fisika yang kedua, yaitu lilin meleleh ketika dibakar. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu ada piring. Kemudian bahannya ada 1 buah lilin dan korek api. Langkah berikutnya kita letakkan lilin di atas piring yang kosong. Kemudian kita nyalakan apinya. Nah, api yang sudah menyala ini kita sulitkan di bagian sumbu lilin. Lilin pun menyala dan membakar sumbu lilin. Bisa dilihat ya teman-teman. Jika lilin sudah mencair, maka beberapa menit kemudian lilin pun mulai kembali mengeras seperti semula. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia yaitu perubahan suatu zat
yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru, seperti kertas yang dibakar menjadi abu. Ini merupakan contoh dari proses pembakaran. Kemudian, ada garam dapur yang dilarutkan ke dalam air. Ini juga merupakan contoh dari perubahan kimia karena mengalami proses pelarutan. Perubahan fisika yaitu perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan materi atau zat baru, seperti air yang diubah menjadi es batu akan membeku, dan lilin yang meleleh ketika dibakar akan mencair. Ini termasuk perubahan wujud zat karena pengaruh perubahan suhu lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.